Halo, kembali lagi dengan saya Jovan Panika dari Computer Engineering B23. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk membuat suatu project embedded. Nah, projectnya apa? Projectnya itu jadi kita pengen bikin LCD, chip LCD berbasis microcontroller. Kalau gitu kita bisa langsung aja ke materinya. Oke, pertama kita akan membahas part-part hardware-nya. Di sini kita hanya membutuhkan 3 atau secara teknis 4 part untuk hardware-nya. Pertama ada microcontroller-nya. Microcontroller yang kami pakai di sini adalah ESP2 karena kami pikir ini sangat cocok untuk project ini karena sudah ada WiFi modulnya sendiri, tidak usah menggunakan modul tambahan. Lalu ada breadboard, ada juga LCD 16 kolom dan 2 baris dengan LCD I2C adapternya yang hitam ini. Jadi si I2C LCD adapter ini sudah tersolder langsung dengan LCD-nya itu sendiri, dan ini biasanya kalian juga gampang temukan kok di e-commerce Indonesia. Jadi nanti di rangkaian ini nanti hubungannya si microcontroller ini jadi masternya komunikasi I2C, dan si LCD ini jadi akan jadi slave-nya. Jadi si master bakalan ngirim datanya ke sini, dan si LCD ini, si slave ini akan menggunakan datanya untuk mendisplaykan output datanya nanti, kurang lebih gitu nanti. Nah, ini mungkin beberapa hal yang perlu kalian tahu mengenai LCD I2C adapternya. Jadi, kita harus mengetahui default address untuk adapter ini. Dan kebetulan defaultnya itu 0x27, nanti bakal kepake deh. Nah, kalau ingin mengubah nilai addressnya si ini, kalian bisa menyolder bagian ini, dibikin short gitu, nanti nilainya bakal berubah. Cuman jujur saya belum pernah coba, jadi saya juga kurang berani. Dan sekarang kita akan bicara mengenai spesifikasi bagian rangkaian. Nah, karena kalian bisa lihat di kanan ini ada rangkaiannya dengan kabel-kabelnya. Nah, kita pertama mungkin melihat dari sisi yang powernya dulu. Jadi si microcontroller ini, si SP kedua ini, kita harus konekkan yang ground ini ke bagian baris ground. Bisa sih yang ini. Jadi nanti yang ground ini saya ambil yang 14 ini connect ke baris ini, nanti dia bakal connect ke sini, yang ternyata connect ke I2C adapternya, ke bagian pin yang ground. Yang power kita pilihnya yang VIN 5 volt ya, bagi itu yang bawah sini. Dia akan connect ke baris yang sini dan akan terhubung ke VCC I2C adapter. Kenapa 5 volt? Karena LCD ini lebih cocok yang 5 volt. Kalau kurang dari itu nanti agak bagi gitulah, nanti kurang kuat gitu displaynya. Lalu sisanya ada yang pin SDA dan SCL. Nah, pin SDA kita lihat dari pin outnya si SP32. Nah, kalau kita lihat yang kita minta SDA, SDA tuh dia di 21, berarti kita mesti connect yang 21 dari controllernya. Lalu yang SCL itu 22, berarti yang atasnya 2. Nah, ini mesti connect ke pin yang SCL. Itu saja. Lalu kita akan melihat spesifikasi atau konfigurasi secara software. Bisa di sini bisa kita lihat dari file platform.io.ini-nya. Di environment ESP32 yang saya deklarasi, saya menggunakan platformnya ESP32 seperti biasa. Boardnya juga yang seperti video sebelumnya saya gunakan. Framework juga sama, namun library yang dipakai untuk project ini adalah ada 3. Pertama ada NTP client, ada library time, dan ada liquid crystal I2C. NTP client ini nanti gunanya tuh untuk nge-fetch data dari time pool gitu, buat dapetin current time, ya current time dari time poolnya itu. Current time ini nanti dalam bentuk satuan detik sejak
1 Januari 1970. Itu disebut epoch time. Ya, sejak 1 Januari 1970. Ya, lalu kita ada juga library time. Gunanya ini untuk mengkonversi satuan waktu tadi tuh menjadi satuan waktu yang lain. Misalnya dari yang 1 Januari 1970 itu detiknya tuh, detik yang dari situ tuh kita konversi jadi months, jadi bulan, bulan sekarang gitu. Lalu ada liquid crystal I2C, ini gunanya untuk mengkontrol si LCD tadi tuh dengan driver I2C. Lalu kita beralih ke penulisan kode. Di sini ada baris yang berisi preprocessor, yaitu cuma include library aja. Iya. Jadi ini kita hanya include library-library yang kita pakai. Ada Arduino. Ini emang khusus untuk platform I/O. Jadi kita mesti include juga Arduino.h-nya. Lalu ada Wi-Fi.h. Ini gunanya nanti buat mengkonfigurasi Wi-Fi. Wi-Fi UDP ini nanti gunanya buat dipakai di library NTP client buat nge-fetch datanya. Iya penting itu. Yang NTP client tadi saya udah jelaskan timely dan ini juga sudah. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa deklarasi variabel. Nah, di dua baris pertama ini digunakan untuk Wi-Fi nanti. SSID kalian ganti dengan SSID Wi-Fi kalian dan passwordnya juga ganti dengan password Wi-Fi kalian. Lalu ada LCD call dan row, ini digunakan untuk memberitahu nanti LCD-nya berapa kolom dan berapa row, dan lihat aja langsung di baris selanjutnya, emang iya ini langsung dipakai di sini. Ada instansi Liquid Crystal I2C diberi nama LCD. Parameter pertama ini buat ngasih tahu yang default address tadi yang saya udah mention di slide sebelumnya, yang saya bilang defaultnya emang kalau yang dipakai tuh 0x27. Selanjutnya nih parameter keduanya itu kolomnya berapa. Kalau ini kan di atas 16 nya. Nah itu ada LCD row. Ini yang parameter ketiga tuh buat nentuin row-nya berapa. Lalu kita ada declare NTP UDP, Wi-Fi UDP bernama NTP UDP. Yang terakhir ada instansi NTP client yang diberi nama time client. Dia takes 4 argumen. Pertama yang Wi-Fi UDP itu yang kita pakai yang NTP UDP di atas. Lalu kedua tuh ini adalah time pool yang bakal dipakai. Kalau di sini saya pakainya yang time.nis.gov. Kalian bisa juga ganti time poolnya sesuai dengan yang ada di dunia ini. Tinggal search aja di Google biasanya. Time pool available bla bla bla. Lalu yang ketiga ini adalah offsetnya. Jadi antar ngomong-ngomongnya tuh mau GMT berapa gitu dari yang adanya. Kalau misalkan mau GMT plus 7, ingatnya gini. Kalau 3600 tuh GMT plus 1. Jadi kalau mau GMT plus 7 tuh mesti dikali 7 harusnya. Nah, makanya dikali 7 kalau mau lihat waktu GMT 7, karena saya di daerah yang GMT 7 jadi saya belinya gini jadinya. Terserah kalian sih mau ganti berapa. Lalu ini ada 60 ribu, ini apaan? Kalian pasti mungkin bingung pertama baca. Jadi 60.000 ini adalah interval berapa kali itu mau nge-fetch datanya berapa. Ya, nge-fetch datanya. Kalau 60.000 itu berarti 60 detik. Jadi tiap 60 detik tuh bakal di-fetch lagi datanya yang fresh. Selanjutnya ada beberapa deklarasi fungsi yang bakal dipakai nanti pada project ini. Saya akan menjelaskan beberapa hal. Jadi fungsi update clock time. Jadi gunanya nih nanti dia menerima si unique epoch ini, si satuan waktu sejak si 1970
satuan waktu dalam detik sejak si 1 Januari 1970 itu. Lalu ini juga sama, inputnya juga sama dia. Nanti output yang bakal didapat dari sini itu harusnya bakal jadi kayak time. Lalu di sini kita kosongin dulu. Nah, nanti dia bakal outputnya tuh string yang isinya tuh time. Nah, yang di sini nih bakalan berubah-ubah terus. Yang saya kasih underscore ini. Yang underscore pertama tuh isinya bakalan jamnya. Ya, pukul berapa gitu. Pukul. Kalau yang ini tengah nu menitnya. Dan yang terakhir bisa ditebak itu detiknya. Wadaw. Nah, kalau yang update datetime mirip banget. Nanti dia depannya prefixnya date. Nah, nanti juga ada variabel yang kayaknya saya salah ada. Ini harusnya titik 2 dah. Ya, yang ini bukan salah tapi titik 2. Nanti nggak apa-apa, itu minor banget sih tapi. Nah, kalau yang date itu sama juga ada 3 underscore, berarti nanti ada 3 yang dinamis sih nanya. Jadi yang ini pertama tuh harinya, kedua tuh bulannya, dan ketiga tebak tuh adalah tahunnya. Iya. Nah, lalu kalau yang updatean ini apa gunanya? Updatean ini nanti gunanya tuh buat ngeambil kedua output dari fungsi ini nih, yang dari si update clock time sama update datetime nih. Nanti dia bakal ngedisplay ke LCD-nya. Ke LCD. Iya, display ke LCD. Sekarang kita akan mengulas mengenai fungsi update time. Pertama-tama, time client akan memanggil metode update untuk memperbarui nilai epoch time yang ia miliki. Lalu nilai tersebut akan diassign ke variable epoch time yang tipenya unsigned long. Karena nilai epoch time tersebut pertama tidak mungkin negatif, makanya dia tipenya diberi unsigned. Lalu diberi long karena jika dua ini dikombinasikan nanti dia bisa nyetornya datanya tuh besar banget itu. Udah, karena bayangin aja nilai yang kita ingin store itu satuan detik sejak 1 Januari 1970. Pasti udah besar banget itu untuk sekarang. Lalu epoch time itu akan digunakan untuk update clock time sebagai param atau argumen, digunakan juga untuk update daytime. Nah, hasil dari yang si update clock time ini akan diassign ke variable clock time. Lalu LCD-nya akan dikasih metode kursor 00. Maksudnya apa? Maksudnya kursor si LCD ini bakalan ke kolom awal, lalu ke baris yang awal. Lalu nanti si LCD ini akan manggil metode print, dan dia akan nge-print hasil dari si clock time ini. Jadi nanti dia time swoosh di print nanti di sini. Lalu yang si datetime juga sama, hasil dari datetime. Lalu LCD di ini manggil metode set kursor lagi, tapi bedanya nanti di sini 1 berarti di baris selanjutnya di sini. 01 ya kolom pertama dan baris selanjutnya di sini. Lalu nanti dia LCD.print, dia nggak print lagi isi dari si datetime di sini, swoosh muncul nanti. Lalu dikasih delay 200 biar lebih rapi aja nanti jadinya. Lalu kita akan melihat isi dari update time. Nah, dan ini pertama kita akan mendeclare clock time ini yang isinya pertama adalah prefix dari hasil yang akan kita balikan.
Lalu kita lihat epoch time yang jadikan parameter ini kita proses di sini. Kita pertama simpan dulu hasil dari second. Second ini yang epoch time tadi bakal diubah jadi current second, yang minute jadi current minute, yang hour jadi current hour. Lalu hasilnya bakalan di concatenate ke prefix ke clock time ini, yang pertama ada prefixnya. Jadi nanti si time ini bakal ditempel dengan hour, hournya bakal ada di belakangnya si time. Jadi lanjutnya bakal ditempel lagi dengan titik 2, ditempel lagi dengan menit, ditempel dengan titik 2 lagi, lalu ditempel dengan second. Lalu hasilnya bakalan dibalikan. Lalu kita akan melihat isi dari update datetime. Nah, update datetime tadi kan kita ingat menerima parameter atau input si epoch time. Jadi dia nanti epoch time ini dipakai di sini nih. Pertama kita kayak declare dulu prefixnya gimana, si date dulu. Lalu kita melakukan konversi dengan bantuan si timeline tadi. Ada day, ini mengubah dari epoch time ke current day. Lalu month juga sama, ubah ke current month. Year juga ubah ke current year. Lalu ini hasilnya kita concatenate ke si prefix tadi. Jadi nanti bakal ditempel dari belakang. Ditempel ke belakang maksudnya. Dari prefix ini. Jadi day ini bakal ditempel hasil dari day, lalu bakal ditempel lagi slash, ditempel lagi month, ditempel lagi slash lagi, ditempel year. Lalu hasilnya ini bakal dibalikin buat dipakai ke variabel yang di time sebelumnya di fungsi update time. Lalu kita akan melihat void setup dan void loop pada project ini. Jadi void setup ini gunanya buat initiate semua hal yang diperlukan. Ini cuma dijalankan sekali doang. Kalau yang loop ini bakal sesuai namanya berkali-kali, berulang-ulang terus dijalankan. Nah, yang setup pertama kita lakukan itu adalah initiate si LCD, instance-nya di initiate. Jadi kalau kita nggak panggil metode ini, nanti dia nggak bekerja lah LCD-nya. Terus kita LCD.backlight, jadi nanti backlight dari LCD ini bakal dinyalain, jadi harusnya sih terang kuning gitu. Lalu kita mencoba wifi begin, kita mencoba nyalain wifi-nya, modul wifi-nya. Lalu kita fokusin LCD-nya ke yang pertama lagi, kolom pertama dan baris pertama. Lalu kita print connecting, jadi nanti dari sini switch connecting. Lalu kita ubah kursornya ke bawah dikit. Lalu di sini kita lihat, kita ngecek kondisinya. Kalau wifi-nya masih belum connect, nanti kita nge-print titik terus sampai dia akhirnya connect. Kalau udah akhirnya connect, nanti si timeline-nya baru dinyalain, baru dibikin. Lalu LCD-nya yang tadi ada tulisan connecting sama titik-titik itu di clear, dibersihin lagi. Lalu baru kita memanggil fungsi update time sebelumnya. Sekian. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, maaf.